Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik Ibu. Oke, sebelum mulai pelajaran kita pada hari ini, satu orang pimpin kita dalam doa ya. Meliana. Baik, sebelum mulai pelajaran kita pada hari ini, saya mengangkat dalam doa. Berdoa selesai. Terima kasih Amelia Nalandan. Sama-sama Ibu. Oke, Ibu mengecek kehadiran kalian dulu ya. Ya Ibu. Epifania Polis. Ibu. Amelia Nalandan. Ibu. Apriana Kande. Indra Mose. Ibu. Oke, baik, hari ini semuanya hadir ya. Nah, sebelum mulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu minta anak-anak cek sekeliling anak-anak apakah ada sampah atau kotoran yang di sekeliling. Kalau diangkat, ditaruh di tempat sampah. Sudah bersih semua? Sudah Ibu. Nah, oke, kita mulai pelajaran kita pada hari ini ya. Sini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup. Ibu ingin tanya, anak-anak tahu apa itu makhluk hidup? Tahu Ibu. Seperti apa? Manusia, hewan. Manusia. Apa namanya? Hewan dan tumbuhan. Oke, baik, anak-anak sudah tahu ya apa itu makhluk hidup. Nah, di dunia ini banyak sekali makhluk hidup. Seperti yang anak sebutkan tadi, ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Makhluk hidup ini meliputi tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, kita akan belajar tentang ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang pertama, anak-anak tahu anak-anak bernapas atau tidak? Anak-anak bernapas atau tidak? Bernapas Ibu. Oke, nah ciri yang pertama di sini adalah bernapas. Bernapas adalah proses menghirup dan mengeluarkan udara dari dalam organ tubuh. Seperti hewan juga harus bernapas, tumbuhan pun bernapas, dan manusia pun ikut bernapas. Nah, di sini seluruh makhluk hidup pasti bernapas karena itu adalah salah satu cara untuk bertahan hidup, dan itu merupakan organisme yang memang pada dasarnya harus ada dan tidak mungkin tidak ada pada makhluk hidup. Tumbuhan yang pada tempatnya saja dia harus bernapas. Manusia pun harus bernapas dan hewan pun harus bernapas. Binatang-binatang pun ikut bernapas. Yang kedua tentang membutuhkan nutrisi. Anak-anak butuh nutrisi atau tidak? Butuh. Di sini hewan maupun tumbuhan serta manusia itu sangat membutuhkan nutrisi untuk hidup berkelangsungan dengan memerlukan yang namanya nutrisi. Setiap makhluk hidup membutuhkan nutrisi. Nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh maupun makanan dan minuman bagi makhluk hidup sangat dibutuhkan. Karena dalam nutrisi menghasilkan zat-zat yang sangat penting untuk tubuh dan proses kehidupan dari makhluk hidup. Nah, yang berikut tentang tumbuh dan berkembang. Tentang tumbuh dan berkembang. Anak-anak, tumbuh dan berkembang atau tidak? Tumbuh itu dari kecil, bayi,
kita saat berada dalam kandungan ibu, berarti kita sudah mulai tumbuh dalam rahim ibu, dan ketika kita sudah dilahirkan maka kita akan berkembang mulai dari proses tahap-tahap yang memang pada dasarnya ada. Nah, hewan dengan tumbuhan pun seperti itu, mulai dari tumbuhan dia dari biji dia ditanam maka dia akan bertunas dan seterusnya, dengan begitu dia akan tumbuh. Nah, hewan pun juga sedemikian rupa. Seperti ayam, kalau dia bertelur, dia menetas dan dia akan berkembang. Nah, dengan begitu hewan maupun manusia serta tumbuhan juga memiliki ciri tumbuh dan berkembang. Yang berikut, bereproduksi atau berkembang biak. Setiap makhluk hidup mengalami reproduksi sehingga dapat berkembang biak, bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Nah, di sini yang disebut dengan bereproduksi atau berkembang biak adalah di sini seperti ketika kita akan dilahirkan di dunia. Kita akan dilahirkan di dunia itu merupakan proses bereproduksi atau berkembang. Sehingga orang tua kita dalam rumah misalnya sampai 5-6 orang itu merupakan berproduksi atau berkembang biak agar keturunannya selalu ada. Seperti pohon, ketika dia tumbuh dia memiliki bunga, memiliki biji, dan ketika bijinya jatuh ke tanah maka dia akan bertumbuh, dia akan bereproduksi lagi ulang seperti pada tunas yang pada pohon yang ada, dan dia akan berkembang. Nah, yang berikut peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan. Anak-anak, kalau dicubit rasa sakit ya? Sakit itu. Kalau disentuh secara tiba-tiba rasa kaget atau tidak? Misalnya ibu senter mata anak-anak pakai senter, merasakan geli di mata lalu menutupnya itu atau tidak? Oke. Nah, itu merupakan ciri peka terhadap rangsangan. Ketika kita disenter ataupun disentuh secara tiba-tiba, maka kita akan meresponnya karena kita merasa tidak nyaman karena disentuh ataupun disenter. Nah, contoh tersebut menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Dengan demikian, maka proses dalam tubuh kita ini memiliki rangsangan terhadap sesuatu. Nah, di sini pokok peka terhadap rangsangan seperti yang tadi, bila disentuh secara mendadak kita akan merasakan kaget, tidak nyaman. Di senter pun demikian, dengan menggunakan senter saat kita dalam kegelapan atau sedang berjalan di malam hari, kita disenter secara tiba-tiba kita tidak merasa nyaman lalu meresponnya dengan menutup mata. Nah, itu merupakan suatu ciri dari makhluk hidup yang peka terhadap rangsangan. Nah, berarti anak-anak sekarang sudah mengetahui ciri dari makhluk hidup ini. Yang pertama tadi apa? Bernapas, membutuhkan nutrisi, tumbuh dan berkembang biak. Yang berikut, bereproduksi atau berkembang biak. Oh iya, yang tadi itu tumbuh dan berkembang. Yang berikut, bereproduksi dan berkembang biak. Setelah itu, peka terhadap rangsangan. Nah, ini merupakan ciri dari makhluk hidup. Ulangi setelah ibu ya. Tadi cirinya tentang apa? Bernapas, membutuhkan nutrisi, tumbuh dan berkembang, bereproduksi atau berkembang biak, peka terhadap rangsangan. Oke, materi hari ini kita tentang ciri makhluk
hidup yang sering ada, yang memang pada dasarnya ada dan kita memang rasakan sendiri nih, baik itu dari manusia yang kita sendiri maupun dari makhluk hidup, tumbuhan ataupun hewan. Nah, di sini tugasnya ibu ingin berikan kepada anak-anak, cari sebanyak-banyaknya ciri makhluk hidup yang lainnya dan dikumpulkan minggu depan. Setelah itu anak-anak kita akan melakukan pengamatan terhadap bagaimana tumbuh dan berkembang dari suatu proses tumbuhan. Nah, itu kita akan lakukan di tugas minggu depan. Jadi anak-anak membaca terus apa itu tumbuh dan berkembang pada tumbuhan, dan kita akan mengamatinya di luar ruangan dalam kelas. Jadi anak-anak harus belajar ya. Ya, Ibu. Oke, sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini, Ibu ingin minta satu orang memimpin kita dalam doa. Epi. Baik, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Epi sudah memimpin kita dalam doa. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Selamat siang. Siang, Ibu.